kecil di NTT yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Orang-orang kayaknya udah mulai anti dengan proses gitu, karena setiap hari kita dimasukkan nilai-nilai. McLaren lu warna apa, bos? King Jun Podcast. Rian Fahardi. Siap. Oke, pendiri Distrik Berisik dan Sekolah Tanah Air. Wah, sudah ada di tengah-tengah kita nih. Oke, gue punya pertanyaan pembuka nih. Lu bikin Sekolah Tanah Air ya. Apakah memang negara saat ini hadir atau tidak hadir dalam membangun atau memanage sekolah saat ini sehingga lu turun tangan seperti itu? Itu pertanyaan pembuka. Silakan. Hadir atau tidak hadir, sebenarnya jawabannya akan berdampak kepada kalau misalnya kita tanya langsung ke lapangan gitu. Dan perjalanan Rian terutama pas ke lapangan melihat kondisi yang menurutku cukup bikin elus-elus dada sih Bang sebenarnya. Bukan tentang pemerintah bekerja atau tidak bekerja sebenarnya, tapi yang harus kita ukur itu adalah sampai hari ini saya bahkan ingin mempertanyakan gitu tentang ini kita mau mengarahkan kemana sih sebenarnya. Kalau bahasanya Bang Abdur nih, kapal tua dan kapal besar ini ke arah yang mana gitu. Apakah ke kesejahteraan siapa dan kesejahteraan yang bagaimana gitu. Karena sesimpel kesejahteraan dasar aja masih banyak gitu kita lihat, terutama di daerah-daerah yang ketimpangannya tuh masih berasa. Dan ledakan yang baru-baru ini kita dengar terjadi ketika ada anak kecil di NTT yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena berdasarkan temuan-temuan di lapangan ya kesulitan ekonomi. Dan mereka anak itu punya harapan gitu untuk belajar dan dilengkapi fasilitasnya. Realitas itu kita capture di Sekolah Tanah Air Bang. Dan itu cuma satu dari jangan-jangan banyaknya anak-anak di pelosok tanah air yang butuh bantuan. Jadi alih-alih kita menunggu, dan kita udah cukup terlalu lama menunggu, saya mencoba untuk terjun langsung deh buat jadi sedikit mungkin menjawab permasalahan-permasalahan yang memang tidak terlalu besar gitu kalau kelihatannya, tapi kita sedang bergerak sedikit demi sedikit. Udah kekumpul ekosistem di 5 sekolah, kita bantu mulai dari seragam, mulai dari akses fasilitas belajar, bangku, kursi, meja, dan itu apa ya, bikin saya bahagia gitu akhirnya. Kenapa mendirikan Sekolah Tanah Air? Alasannya sih itu. Itu funding sendiri atau ada kerjasama sama investor? Satu, itu uang endorsement saya. Wow. 2, kita buka crowdfunding secara publik. Jadi kita udah bikin strategi, misalnya nentuin sekolah mana, daerah mana. Karena kan fokusnya bukan cuma ngebenerin sekolah, tapi ngebangun ekosistem di luar sekolah juga, sehingga keluarga, guru, dan juga stakeholder di desa itu bisa saling connect lah. Nah itu dreams-nya sebenarnya. Terkait pendanaan, kita ya terima dari mana aja dan gak ada batasan sebenarnya, tetapi yang memantik kita bagaimana kita mulai dulu nunjukin ini loh kondisi real yang sebenarnya. Dan ketika kita lihat data, terakhir data BRIN saya baca tentang kerusakan sekolah itu bukannya makin turun tapi makin parah tiap tahunnya. Ini kan harus kita pertanyakan gitu tentang bagaimana keseriusan, terutama memberikan kesempatan yang sama gitu untuk ya anak-anak bisa belajar di kelas yang baik, dan itu prasyarat dalam negara yang kalau memprioritaskan pendidikan gitu. Siap. Oke. Distrik Berisik ini seperti gerakan di luar pemerintahan yang memang ya saya lihat karena selama ini aspirasi masyarakat ini tidak sampai ke istana atau ke pusat gitu. Makanya lu bikin gerakan ini, Distrik Berisik ini sebenarnya
ada tujuan khusus nggak sih? Apa karena memang udah bicara begini-begini kok nggak tembus-tembus seperti itu? Gimana? Ya, satu awalnya iseng-iseng sih bikin distrik berisik, tapi itu dimulai dari keresahan, dari problem, dari masalah yang ada di sekitarku pada saat lulus dari kuliah. Masalah-masalah yang sering muncul pada saat saya kuliah tuh kesulitan mencari kerja, kemudian masalah ketidakadilan, dan dua inilah yang akhirnya kita coba cari titik temunya. Dan akarnya adalah kita pengen memperjuangkan minimal kehadiran institusi, kehadiran pemimpin kita untuk mendengarkan langsung apa hak dari ya seorang warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, ya harus didengar dong, dan itu difasilitasi sama konstitusi kita gitu. Nggak boleh nggak didengerin atau apalagi diabaikan, apalagi dilaporin gitu. Pada akhirnya ya gerakan ini menjadi masif, kita udah ada hampir di setiap kabupaten kota, dan ngebuat anak-anak tuh lebih confidence dalam berpendapat, dalam bersuara. Setiap kita datang di satu titik, mereka luar biasa excited gitu dengan bagaimana kita coba mengatur sedemikian rupa bukan hanya event tapi ekosistem yang kita bangun, bagaimana mendekatkan stakeholder tadi. Kayak contoh misalnya pada saat event, kita nyebutnya event pilkada, kita ngadain namanya ini Bang, ini apa, Rengas Dengklok Project. Ya. Jadi Rengas Dengklok Project ini adalah sebuah ide tentang gimana nyulik calon kepala daerah untuk kita ulik. Ya, kemarin ada 20 cakada yang kita culik. Ada beberapa yang menang, ada yang kalah, ada yang juga kita undang tapi gak datang, takut kali ya. Kalimatnya diculik gitu, berarti memang diajak duduk bersama untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi atau bagaimana itu? Betul, dan bukan hanya duduk bareng dan berdiskusi, tapi kita bawa kontrak sosial dan politik. Oh ya? Jadi mereka tanda tangan. Kayak misalnya aspirasi yang udah dikemukakan sama anak muda di sana, komunitas, kita catat semuanya. Terus mereka tanda tangan si kada ini dengan harapan kalau dia terpilih, kapan lu nggak mengkhianati janji atau kontrak itu, ya kita bakal nuntut gitu. Kita punya jejak digitalnya, kita punya dan segala macam untuk bikin dia secara sosial bisa malu, bahkan bisa ya dilaporin juga tuh harusnya. Jadi kita pengen nyari cara-cara kreatif untuk bagaimana satu, mendekatkan anak muda aware soal isu politik, kebijakan, dan masalah keadilan sosial. Sebenarnya arahnya ke sana kalau bicara soal distrik berisik. Oke. Februari 2026 BPS mencatat data yang saya dapat itu 7,35 juta pengangguran ya. Itu di 2026. Dan kita lihat antrian begitu panjang ya. Wah, ini gimana ini? Orang udah taruh CV, bahkan saya lihat juga itu ada yang dibuang-buang CV-nya. Kalau keadaan sudah semerawut ini, sebenarnya apa sih yang salah sebenarnya? Apakah memang sekolah atau sistem pendidikan kita ini memang didoktrin atau dijadikan sebagai alat buat tidak pinter atau memang bagaimana sih sistem pendidikannya? Apa yang salah ketika ada banyak sekali orang mengantre gitu? Apakah memang skill mereka atau lapangan pekerjaan atau ada hal lain apa? Ya, satu hal memang kalau kita tarik tentang masalah pekerjaan juga ada korelasinya tuh dengan pendidikan memang. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa sedang terjadi pergeseran aspirasi tentang pasar dan karir. Dan ini secara makro tidak bisa betul-betul disalahkan oleh individu yang mungkin hari ini juga masih kesulitan bagaimana saya menemukan aspirasi karir saya, bagaimana saya bisa menambah skill saya untuk mungkin bisa ikut mempercantik value saya gitu, atau bahkan hari ini masih ada yang kebingungan gitu, kenapa saya memilih jurusan ini untuk kuliah gitu. Dan itu berputar. Yang ingin saya sampaikan bahwa peran dari pemangku kepentingan secara makro melihat bahwa ada shifting yang besar-besaran terhadap tren. Ada pergeseran tentang gaya hidup, lifestyle. Terutama pemantiknya pada saat pasca pandemi kemarin.
yang kita dipaksa akhirnya bergeser dari yang mungkin perusahaan yang selalu mewajibkan pekerjanya untuk datang jam 7 pulang jam 5, sekarang mungkin lebih agak lu bisa kerja di mana aja, lu bisa kerja dari rumah, atau bahkan diatur sedemikian rupa. Yang tidak tercapture hari ini adalah ketidakpekaan dari stakeholder tentang bagaimana merangkul emosi-emosi para pencari kerja hari ini. Gak bisa dipungkirin bahwa masalah mental adalah isu yang menurutku harus diprioritaskan. Dia bukan bumbu, dia bukan cuma topping kemudian dimasukin di samping-samping, tapi dia harus jadi isu sentral, sehingga itu harus dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan kecil dalam lingkup pekerjaan juga. Karena banyak sekali yang hari ini meskipun udah dapat kerja, tapi dia burn out, dia kelelahan karena di pekerjaannya tidak punya cukup infrastruktur care yang betul-betul peduli dengan jiwanya. Dia keluar lalu ya pengangguran. Dan bahkan data hari ini menunjukkan bahwa anak muda hari ini ya lebih baik dia keluar tuh dari pekerjaannya kalau misalnya bosnya nggak bagus. Dia lebih memilih untuk hidup dalam keseimbangan kerja. Dan itu kan fakta sebenarnya generasi sekarang sedang memprioritaskan kesehatan jiwanya, kebahagiaannya jangan-jangan. Dan itu yang menurutku harus ditanyakan dulu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah pemangku arsitek kepentingan kita ini mengerti tentang pergeseran itu? Ya, bukan hanya menyalahkan tentang dia nggak punya skill atau misalnya dia nggak jadi produk yang bagus dalam sebuah institusi pendidikannya gitu misalnya, kalau mindsetnya seperti itu. Tapi kalau kita balik lagi, ya kita hari ini melihat fenomena di mana kekompleksitas atau kekusutan dinamika ekosistem pendidikan kita yang bikin keluaran dari lulusan-lulusan beberapa kampus ini ya mindsetnya betul-betul mungkin hari ini tidak terlalu mendorong inovasi, tapi benar-benar hanya fokus setelah saya lulus, saya drop CV ke salah satu pekerjaan, kerja, dan habis itu mungkin burn out dan terulang terus-menerus. Jadi kita menuntut hari ini satu infrastruktur care yang mendorong juga tumbuhnya inovasi. Inovasi untuk berusaha, inovasi untuk berkarya, inovasi untuk mencipta. Jangan sampai lulusan-lulusan hari ini terpenjara oleh budaya konsumtif tapi lupa bahwa ada tanggung jawab menjadi seorang produser. Saya kira itu sih. Baik. Saya coba lari ke isu korupsi. Dana haji dikorupsi. Dana hibah dikorupsi. Bahkan bantuan bencana alam yang di Sumatera ada isunya juga dikorupsi juga. Dan masih banyak lagi isu-isu lainnya. Sebenarnya korupsi ini, apakah sistemnya ini yang memang didesain untuk orang bisa korupsi, atau manusianya aja ini yang memang adabnya atau hati nuraninya memang maling gitu? Wah, ini pertanyaan yang menurutku memang bukan hanya sulit untuk dijawab, tapi udah jadi akar, bukan hanya dalam apa yang mungkin kita lihat di atas, tapi juga jangan-jangan terjadi di bawah. Apa yang pengen saya bilang bahwa ini nggak semudah itu untuk diamputasi gitu, terutama masalah-masalah korupsi, mengkampanyekan baik dan buruk, moralitas. Tapi yang lebih harus ditarik jauh daripada itu adalah bagaimana kemudian pemimpin yang memegang komando yang paling tinggi itu memang harus menunjukkan bahwa ya dia benci orang yang korupsi. Maka kalau dia melihat orang korupsi, mungkin dia bakal langsung motong tuh tangannya. Berani gak? Karena lebih parah hari ini orang-orang memilih korupsi karena dia melihat bahwa ya kalau gua korupsi mungkin resikonya cuma gak dimiskinkan, atau bahkan gak ada kejadian yang bahkan bikin dia bisa menyesal lebih parah, maka itu terus terulang. Jadi
cara-cara yang menurutku efektif bukan lagi ya menyasar hari ini, memang preventif penting, tapi jauh lebih daripada itu kita mesti bikin pelaku ini tuh sadar betul bahwa ya kalau gue korupsi gue tamat gitu. Hari ini ya orang punya pandangan korupsi ya hidupnya masih baik-baik aja, masih bisa slow living, jangan-jangan masih bisa keluyuran, masih bisa pindahin kekayaannya ke beberapa keluarga yang lain. Terus orang-orang yang akhirnya juga pelupa gitu tentang orang-orang yang sudah merugikan negara. Dan pada faktanya hari ini orang-orang yang korupsi tidak kalah dibenci gitu. Bahkan kayak orang-orang influencer yang banyak lah melakukan kesalahan 1-2 kali, cancel culture-nya tuh kuat banget gitu. Tapi kenapa kita nggak terlalu bisa meng-cancel orang-orang yang jelas mengambil uang masyarakat atau merugikan kita secara langsung gitu. Jadi ini alarm sebenarnya terutama buat generasi saya, buat bagaimana betul-betul ketika event pemilu lagi nanti ya bukan hanya memilih tapi mencoret, sehingga ingatan itu terus dijaga. Dan ya perlawanan yang paling hari ini sulit tapi juga menentukan adalah mengingat dan tidak melupakan orang-orang yang hari ini merugikan kita. Jadi hanya dengan cara itu jangan-jangan kita bisa secara gerakan kesadaran melawan itu. Kalau kita berkaca ke Cina atau negara-negara lainnya, itu langsung dihabisin gitu. Artinya hukum kita ini memang sangat ramah untuk koruptor, ya kan? Ya. Tidak seketat itu. Bahkan isu di DPR itu untuk memiskinkan koruptor, ya kan? Untuk hukum mati kayak gitu. Itu kan berakhir cuma narasi. Betul. Benar begitu ya. Jadi hukum kita ini terlalu lemah. Benar guys? Tergantung konteks sosialnya sebenarnya, karena hukum tuh menurutku bukan suatu yang paling tinggi gitu, kebenaran yang paling tinggi, tapi dia bisa menyesuaikan. Bahkan hukum bisa salah gitu kalau konteks zaman dan konteks sosialnya juga bisa berubah gitu. Kayak mau contoh misalnya kemunculan AI, kemunculan sosial media yang begitu cepat, mau gak mau para perancang hukum ini harus dilatih adaptif juga. Makanya kenapa hari ini ya didorong gitu perubahan undang-undang KUHP yang dulu produk zamannya Belanda ya. Kemudian mereka coba gitu nyesuaiin dengan gimana sih menyesuaikan dengan masyarakat adat, masyarakat dan yang lain. Jadi tetap bahwa hukum hari ini banyak yang menjadikan itu sebagai alat politik gitu. Itu terjadi dan ya kita bisa lihat bagaimana beberapa undang-undang kita tercium dugaan-dugaan bau-bau yang akhirnya kita cium ini kok cepet banget ya dibuatnya, terus tiba-tiba disahin, terus tiba-tiba selesai tanpa ada prosedural yang harusnya kita sepakati bareng-bareng gitu. Dan itu ya sering terjadi dan kayaknya kita udah nggak kaget lagi gitu melihat bagaimana fenomena hukum kita hari ini. Dan yang harus benar-benar kita tegaskan hari ini bahwa jangan sampai hukum yang udah diciptakan sebegitu bagusnya ya berujung ketidakpastian. Dan karena ketidakpastian inilah orang bebas kelihatannya gitu melakukan kesalahan, dan bahkan banyak orang-orang yang harusnya punya inovasi yang tinggi, punya cinta yang tinggi terhadap negara untuk berkontribusi, tapi karena hukumnya tidak pasti, ketidakpastian hukum ya bikin mereka akhirnya ragu karena dia nggak bisa ngukur tuh. Dan ya lebih baik sih berfokus kepada resiko daripada tadi tuh hukumnya tidak pasti. Ketidakpastian hukum ya, artinya Elon Musk gak jadi masuk gara-gara itu juga ya. Karena ya nanti setelah 5 tahun kemudian gue gimana? Betul. Ya kan begitu. Karena ketidak konsistensi hukum gitu. Oke, saya lari ke isu yang kemarin lumayan heboh juga tuh. Penjual es gabus. Itu ada oknum aparat yang mengintimidasi di situ. Lalu itu viral. Nah, setelah viral, jadi masyarakat kita tuh kayak iba gitu. Ada Pak Polisi kasih motor, Pak KDM itu kasih uang kayak gitu. Lalu ada
influencer lain kalau nggak salah dari luar itu kasih gratis umroh kayak gitu. Apakah fenomena-fenomena ini akan terus terjadi? Karena kalau kita lihat polanya itu ada terus yang kayak begini-begini bikin orang haru. Pada akhirnya setelah diwawancara oleh KDM, si penjual es gabus itu banyak bohongnya. Pada akhirnya Deddy Corbuzier yang tadinya mau kasih peluang usaha nggak jadi itu. Perilaku aparat kita, kenapa sampai hari ini masih aja arogan seperti itu, dan apakah masyarakat yang seperti itu memang suka aji mumpung seperti itu? Ya. Gimana komentarnya? Saya mau ke fenomenanya sebenarnya. Fenomena ini kan kalau ditarik sebenarnya era pasca kebenaran gitu. Kita nyebutnya post-truth. Jadi akhirnya telah tiba muncul sebuah fenomena di mana orang-orang akan lebih percaya terhadap emosi, sentimen, kedekatan secara personal, bahwa dia adalah idola saya, bahwa dia adalah tertindas yang baunya benar-benar perasaan, itu akan lebih mudah dan secara dominan dipercaya dan membentuk sebuah apa yang kita percaya, oh jangan-jangan ini benar gitu, sebagai fakta. Tapi yang akhirnya baru kemudian kita sadari, apa yang disebut sebagai fakta yang udah diuji, yang butuh bukti, yang butuh prosedural lama dan terbukti pelan-pelan, baru menjadi kenyataan. Yang awalnya kita merasa emosional percaya, tiba-tiba muncul fakta yang sebenarnya dan kita merasa shock dan kaget gitu. Dan itu fenomena yang sedang hari ini terjadi, dan bukan hanya hari ini gitu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang akhirnya baru menyusul ketika harusnya kita bersabar gitu. Kebenaran itu muncul. Nah, apa yang ingin saya sorot di sini bahwa bahkan saya pun beberapa kali gitu tertipu dengan fenomena post-truth ini. Bahkan istilah bagaimana hari ini kita gampang FOMO dengan banyaknya informasi-informasi yang seolah meyakinkan kita. Dan begitulah sifat hari ini gitu, bahwa kita bukan hari ini mencari berita, tapi berita yang mencari kita, bahkan mereka yang menemukan kita. Dan inilah yang harus benar-benar dipahami, bahwa sedang terjadi fenomena di mana apa yang hari ini menjadi tanggung jawab saya sebagai individu itu, kalau saya sudah tuntaskan, belum tentu bisa menyelesaikan dan menjawab permasalahan saya. Karena ada arsitektur atensi yang betul-betul jangan-jangan ingin mengambil perhatian saya. Dan disinilah peperangan kita hari ini, di attention economy, di mana dopamin itu dikapitalisasi dan kepercayaan kita akhirnya dibuat dan dimanipulasi, dan ya kita tiba di situasi yang betul-betul membingungkan. Kita bahkan nggak tahu ini benar, ini AI, ini siapa yang ngomong, ini maknanya apa. Dan di kebingungan inilah akan banyak sekali hoax, akan banyak sekali fake news, akan banyak sekali buzzer troll yang memang sengaja untuk bagaimana mendapatkan atensi kita dengan cara pendekatan-pendekatan emosional tadi. Dan ketika terbukti tadi, akhirnya ya banyak yang udah mulai kurang simpatik karena bapak atau siapa yang viral kemarin itu udah misalnya menunjukkan sifat aslinya gitu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di sini kita harus menilai tentang yang abang singgung tadi, tentang bagaimana perlakuan gitu oknum-oknum aparat, bagaimana menunjukkan kearoganan, itu sering gitu kita lihat sebenarnya. Makanya yang harus dipertanyakan adalah bagaimana benar-benar bisa melakukan intervensi tapi tidak dengan kekerasan gitu, tapi menunjukkan jalan, mendengarkan. Dan ini menurutku adalah pola-pola yang harus dibangun, bukan cara reaktif. Dan dua-duanya ini kan nyambung gitu dengan fenomena yang awal. Semuanya reaktif, semuanya berawal dari tidak melihat situasi, semuanya terjadi karena pikiran yang otomatis, sehingga ya gak ada lagi gitu waktu untuk berpikir. Nah, apa benang merah dari situasi hari ini? Bahwa pengaruhnya satu, memang ada situasi internal kita yang memaksa kita untuk tidak sabaran mengikuti tren, sehingga ya kita
tidak lagi mampu tuh berkontemplasi, jangan-jangan untuk melihat lagi secara utuh apa yang sebenarnya terjadi. Saya kira kepingannya sih ke sana. Oke. Saya lari ke deforestasi hutan Sumatera Terus yang memakan korban sampai 1.000 lebih tuh. Dan kemarin saya ngobrol sama warga sana yang sudah lama sekali udah cabut sih dari sana, udah tinggal di sini sekarang. Itu hutan-hutan itu udah didemo dari lama katanya sama orang setempat, tapi nggak pernah sampai. Malah kita lihat ada yang dihilangkan, ada yang diculik dan sebagainya. Lalu alam marah. Apakah memang hukum, lagi-lagi hukum nih, yang untuk pembukaan lahan, untuk penebangan pohon itu memang tergantung dari kepentingan atau bagaimana? ya kemarin sempat ngobrol juga dan data itu dibuka terutama dari salah satunya Kementerian Kehutanan. Saya datang ke acaranya dan yang paling mengemuka memang isunya adalah konflik interest pemilik lahan, terus bagaimana usaha-usaha industri yang udah ditandatangani dengan kontrak yang udah nggak ada lagi mungkin keberanian untuk negosiasi gitu. Yang harus kita tanyakan ulang, berani nggak misalnya investasi itu atau misalnya kontrak itu ya dibicarakan ulang tentang keselamatan umat, bukan keselamatan manusia aja, tapi keselamatan seluruh makhluk gitu. Sebagai kita yang hari ini tinggal di planet yang serba terbatas energinya gitu. Nah, keberanian itulah yang sebetulnya menurut gua harus diuji oleh pesan alam. Karena kalau banjir besar datang, kemudian kita hanya datang untuk membangun kembali bendungan, memperbagus lagi kembali mungkin rumah di sana, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan dan pasti akan terulang lagi. Yang harus diatur adalah bagaimana mengatur kembali hubungan kita dengan seluruh makhluk gitu, yang akhirnya dia nggak punya suara tapi akhirnya jadi korban pertama. Gajah yang ditemukan di tumpukan kayu. Kemudian kita lihat bagaimana hari ini perilaku manusia yang masih menganggap dirinya tuh pusat, antroposen, dan melupakan gitu bahwa makhluk-makhluk lain punya hak gitu. Jadi itu yang harus ditarik tuh dalam sebuah bentuk hukum dan kebijakan yang konkret agar setiap pemangku kepentingan ini punya kesadaran bersama bahwa apa yang hari ini mereka sudah ambil, tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Karena bahkan ya kita lihat data aja deh, ketimpangan kekayaan antara orang 4 terkaya Indonesia itu kekayaannya hampir setara, bahkan di atas 50% tuh. Bahkan yang nguasain tanah republik kita kan cuma berapa keluarga tuh. Dari situ kan kita lihat juga data rasio Gini kita juga masih belum terlalu bagus. Adanya ketimpangan terjadi sangat nyata. Tapi ini kan sangat kompleks gitu Mas. Kenapa aku bilang kompleks? Karena ya kalau orang-orang yang udah menguasai kekayaan ini tiba-tiba mungkin di penjara atau diganggu, kan bisa kolaps Indonesia. Bisa kolaps. Karena mereka kan menguasai semua ekonomi kita gitu. Kalau ditekan tombol off-nya, wah, saya nggak bisa bayangin. Jadi udah sekompleks ini, makanya udah sistemik. Tapi ya saya masih belum kehilangan harapan bahwa masih ada yang bisa kita lakukan. Ngeri kalau udah ditekan tombolnya kan, soalnya si gap si kaya sama si miskin ini kan jauh sekali. Betul. Jauh Dan sekali. lapangan pekerjaan yang mereka buka juga banyak. Iya gitu. Itu kan. Oke, saya lari ke pendidikan dulu. Yang tadi lumayan berat tuh. Oke, saya lahir sekitar 91 ya. Oh, jadi 30-an lah, milenial. Jadi dulu itu saya itu kalau nggak bisa menghafal rumus matematika, walaupun saya mengetahui jawabannya tidak pakai rumus, itu disalahkan. Lalu guru datang ke depan, silakan catat. Nah, catat gitu.
Kalau mau masuk ke ruangan itu gini, lihat kuku. Kalau belum potong kuku, Cool. pukul. Penggaris putus itu biasa. Menghapus biasa. Tapi mampu melahirkan sesuatu yang barang bagus gitu. Nah, kaitannya, apakah sistem pendidikan itu mengarahkan seseorang untuk bisa bercerita, untuk bisa berimajinasi, menyampaikan apa sih yang ada di Indonesia seperti itu keluar gitu. Kalau memang metode menghafal, disuruh menghafal kunci jawaban, dan saya tidak lulus di ujian nasional karena waktu itu dipaksa untuk menyontek dan saya tidak mau. Untuk apa mencontek? Tapi yang lainnya juga, yang mencontek juga ada juga yang nggak lulus gitu. Pada akhirnya ada remedial, ujian ulang, tapi nilai saya nggak berubah. Kalau memang ditentukan hanya angka, tidak bisa bercerita, tidak bisa menyampaikan opini, apakah sistem pendidikan ini sudah seharusnya dibenahi? Karena memang berawal dari keluarga juga. Apa lu ngomong anak kecil gitu. Tapi kemarin saya ketemu di lift, anak Chinese gitu. Jago sekali ngomongnya. Om, masuk aja nanti naik bisa turun lagi liftnya. Wih, apa sih yang salah? Pendidikan sistem yang di formal ini atau memang dari pola asuh orang tua ini juga sudah keliru gitu? Gimana? Ya, balik lagi saya pengen tarik bahwa kita tiba di era, kalau kata Ziauddin Sardar, di era post normal. Itu ada VUCA, volatility, uncertainty, kompleks, sama ambigu gitu. Saking ambigunya kita percaya gitu bahwa ya pendidikan ini harus bikin saya berubah gitu ya. Tapi kok tiba-tiba masuk di kampus ini, kok dosennya begini gitu, kok gurunya begini, kok pendidikan yang harusnya membebaskan saya harus menyalakan pelita di dada saya sehingga saya mau penasaran dan belajar, kok malah bikin saya terpenjara. Ya, kita tiba gitu di era itu, dan ini bukan cuma terjadi di era ini gitu. Kritik dari Tagore, kritik Montessori tentang bagaimana sekolah hanya seolah menciptakan produk yang sama, seragam, sehingga lulusannya juga ya pikirannya mirip-mirip, tidak ada akhirnya originalitas dari sebuah pemikiran dan lain-lain. Nah, saya ingin melihat bahwa memang ada perubahan yang sedang terjadi, paradigma shifting, cara pandang shifting, terutama bagaimana hari ini sendi-sendi kehidupan kita, dan itu menciptakan yang namanya gap. Nah, gap inilah yang bikin orang-orang yang hanya yang mempercayai satu keyakinan itu bikin dia akhirnya nggak mau membuka diri dengan keyakinan-keyakinan yang lain, sehingga sistem kepercayaan atau beliefnya ini benar-benar eksklusif. Dan inilah ketika eksklusivitas tadi yang harusnya memaksa keterbukaan kita untuk memahami, oh apa sih sebenarnya zaman ini butuhkan, bagaimana sih pendekatan untuk mengerti cara belajar anak, bagaimana sih guru itu kembali belajar lagi tentang misalnya mendapatkan attention anak hari ini misalnya. Karena kalau misalnya tidak ada upaya untuk kembali learn, kemudian unlearn dan relearn, situasinya akan begitu kompleks dan mustahil terjadi ada percakapan. Kalau di dalamnya tadi tidak ada empati untuk orang tua, anak, guru, stakeholder untuk saling bercakap, saling mendengarkan. Tapi realitanya hari ini kita dibatasi oleh bilik-bilik algoritma, bilik-bilik eksklusivitas, bilik-bilik kepentingan sendiri, dan itu mustahil untuk menciptakan, menurutku, generasi yang betul-betul hari ini siap gitu dan punya resiliensi atau ketangguhan menghadapi perubahan zaman. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Saya percaya bahwa keluarga memang punya tanggung jawab besar gitu sebagai sekolah pertama. Ibu yang harus mengajar,
maka penting untuk literasi pertama yang harus betul-betul selesai, terutama tentang pendidikan, adalah di rumah. Mulai dari bagaimana hari ini pentingnya mengedukasi tentang finansial, digital, dan masalah-masalah yang lebih penting. Cukup 2 aja menurutku yang harus betul-betul dibuat protektif gitu, terutama konteksnya tadi menjaga anak gitu, karena harus dipahami juga bahwa kita juga harus tahu betul bahwa tugas saya sebagai anak apa, tugas saya sebagai guru apa, tugas saya sebagai orang tua apa. Kalau tiga-tiganya ini tahu tugasnya apa tanpa mencampuri tugas yang lain, saya rasa anak akan berkembang sebagaimana mestinya. Bukan tentang dipaksa begini, bukan tentang ketika misalnya dia nggak tahu kemudian dikerasi, itu bukan tugas guru. Tugas guru betul-betul membantu anak untuk mencapai potensi terbaiknya tanpa dia memaksa, tapi dia membuka jalan, bukan mengisi bejana tapi menyalakan pelita. Dan ketika role-role ini benar-benar kembali pada fitrahnya, saya rasa kita akan melihat tuh generasi emas yang sesungguhnya. Dan ya hari ini sulit, kenapa? Karena orang tua nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Ya ini fakta, karena saya dalam keluarga saya juga terjadi, lingkungan saya juga terjadi, bahkan mereka bingung gitu, kenapa anak saya tantrum ketika dia main game, terus saya ambil HP-nya marah-marah. Atau misalnya kenapa anak saya hari ini selalu mengisolasi diri di kamar gitu, nggak ngerti. Dan kita bahkan hampir jarang gitu melihat bagaimana percakapan-percakapan intim terjadi gitu ketika melihat anak-anak hari ini kecanduan main gadget. Bahkan ada beberapa kasus seorang anak SMP itu kecanduan pinjol, kecanduan judol, bahkan harus pinjam ke temannya lagi. Dan ini bukan fenomena yang baru gitu, bahwa ketika ini nggak diamputasi secara level sistemik dan level keluarga, maka ya pendidikan kita di sekolah, di kampus mungkin akan keluar jalur terus. Pendapat saya begitu. Baik. Masih di pendidikan, guru honorer digaji 300.000. Dia berhadapan dengan banyak sekali anak-anak yang bandel, yang begini-begini di kelas. Kayaknya bayarannya itu nggak sesuai banget dengan pekerjaannya. Seperti itu. Pertanyaannya, apakah memang anggaran pendidikan kita ini terlalu kecil, atau memang ada dugaan keras memang ya anggaran ini dinikmati hanya oleh segelintir elit saja yang dalam tanda kutip menjadi pengurus di dunia pendidikan. Gimana itu kira-kira? Oke. Faktanya memang anggaran pendidikan kita kan yang paling gede tuh porsinya, 20% APBN. Udah masuk juga MBG di situ tuh. Oh ya. Dan sampai hari ini kok kenapa ya kesejahteraan guru masih diperdebatkan, masih dipertanyakan, masih diuji. Maka yang kita harus tanya, apakah negara memang benar-benar serius mengamputasi atau menyelesaikan masalah ini, atau jangan-jangan justru merawat gitu atau membiarkan memang guru-guru honorer itu. Karena pada faktanya kan semua guru honorer ini terdata dalam sistem negara, bahwa diakui gitu. Dia bukan tiba-tiba legal, tiba-tiba muncul gitu, tapi terdata. Dan kalau ada datanya, ya pasti harusnya punya rumusnya gitu, gimana mensejahterakannya. Nah, yang terjadi memang hari di lapangan, ya banyak juga memang sekolah-sekolah yang mengambil jalan-jalan belakang gitu, memasukkan orang-orang yang nggak tahu siapa tiba-tiba jadi honorer, sehingga nggak nyambung dengan kapasitas, nggak nyambung dengan kemampuan yang sebenarnya untuk mendidik. Nah disitulah akhirnya kayak kita tiba di masa bagaimana benar-benar mendorong kesejahteraan guru, tapi juga memprioritaskan kemampuan mereka dalam pedagoginya, dalam cara mendidiknya.
maka dibutuhkan benar-benar satu, bukan hanya jargon omong kosong, bukan hanya kata-kata yang seolah-olah berkata berpihak, tapi yang terjadi di lapangan sebenarnya enggak. Dan saya mendengarkan langsung cerita ibu saya berangkat dari guru honorer, bagaimana kesulitan dia dalam mengajar, dan betapa mulianya gitu profesi seorang guru. Jadi masih sangat jauh menurutku. Bukan hanya guru honorer gitu, bahkan guru swasta hampir mirip kok sebenarnya gajinya tuh dengan guru-guru yang lain gitu, kecuali guru-guru yang udah benar-benar di kota gitu. Jadi paradigmanya menurutku harus di shifting bahwa guru itu bukan hanya pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, itu istilah begitu. Iya, jadi harus diberi jasa sebaik-baiknya, baik itu secara materi dan juga secara status sosial, diakui betul-betul. Dan bagaimana kita bisa melihat gitu sebuah generasi yang hari ini bisa survive kalau yang mendidik bahkan tidak bisa survive gitu di situasi hari ini. Belum cukup pengetahuan tentang literasi digitalnya, literasi finansialnya, dan masalah-masalah yang menurutku jauh lebih penting gitu. Oke. Terakhir, ini ada titipan. Gen Z. Ini banyak sekali yang memang terjadi, yang influencer katakanlah kayak influencer saham, kripto yang menjual flexing kekayaan. Pada akhirnya ada beberapa orang yang memang berhenti sekolah karena melihat tampilan cepat kaya. Pada akhirnya dia tuh berhenti sekolah dan main kripto gitu. Ini banyak sekali terjadi dan ya alhasil rungkat gitu. Gimana ini fenomena seperti ini? Ya, satu fakta yang harus diakui bahwa teknologi hari ini datang lebih cepat dibandingkan pemahaman kita tentang itu. Artinya sosmed aja tuh ya kita belum menguasai sepenuhnya gitu, jangan-jangan tiba-tiba kripto muncul. Kita jangan-jangan belum 70% tuh belajar tentang kripto, 80% tiba-tiba masuk di game yang bahkan kita nggak ketahui. Akhirnya itu yang terjadi gitu. Nah, paradigma yang hari ini kebanyakan terjadi adalah to have, Mas, bukan to be. To have tuh akhirnya anak muda hari ini berlomba-lomba untuk memiliki kepunyaan, keinginan, alih-alih fokus kepada kebutuhan. Kebutuhan tuh ya saya harus S1 gitu misalnya, makanya saya harus belajar, saya harus bangun penampilan yang baik gitu, makanya saya mau nge-gym gitu dengan proses. Nah sekarang orang-orang kayaknya udah mulai anti dengan proses gitu, karena setiap hari kita dimasukkan nilai-nilai McLaren lu warna apa bos atau Mercy lu udah SL berapa gitu, atau misalnya nunjukin ya dia punya uang segepok, dan itu kan cara-cara yang sangat ampuh. Saya mengapresiasi caranya brainwash orang gitu, tapi apakah untuk orang yang menerima itu baik atau enggak, itu tergantung kapasitas. Ada orang yang akhirnya tercerahkan gitu karena influencer saham memang ngasih call gitu misalnya, dia yang memang benar-benar mengerti, tapi yang benar-benar ngerti ngikut aja karena dia centang biru gitu, karena dia misalnya sering nongkrong sama idola gue, jadi ya udah gue percaya aja. Nah itulah post truth, nanti itu baru nyesel di belakangan, rungkat, nggak tahu caranya, pinjol, akhirnya nggak tahu cara balikin, nyoba judol, gambling, berharap bahwa menang gue bisa balikin yang lebih besar, taunya rungkat lagi. Pilihannya ya cuma kalau nggak kriminal, ngakhiri hidup. Dan fakta ini yang gak boleh didiamkan gitu sama pemangku kepentingan kita. Bahkan datanya hari ini kita gak tahu. Gue nyari tuh berapa angka anak muda judol, berapa anak muda angka pinjol. Itu mas gak gamblang muncul. Padahal kita harusnya tahu tuh. Apa jangan-jangan juga dibiarin
Apa jangan-jangan juga, saya nggak tahu, ini pertanyaan sopan aja gitu, bahwa ini dibiarkan. Nah makanya nggak bakal bisa gitu membantu generasi muda hari ini kayak kita dengan yuk bisa, yuk sadar, yuk semangat, yuk beresin hidup lu. Nggak bisa, karena lawan yang hari ini kita lawan tuh sistemik, struktural, dan jangan-jangan juga gelap. Jadi yang perlu kita bangun adalah, oke, lu pelajari dulu tuh stoikisme, ya kan, udah belajar soal mana yang bisa gue kontrol, mana yang enggak. Tapi jangan-jangan nggak cukup dengan kita bisa meregulasi emosi, punya self awareness. Tapi teman-teman harus berkolektif, bangun satu support system, saling nguatin nih circle kita, sehingga nggak ada yang bisa ganggu circle yang paling dalamnya kita. Jadi kalau ada influencer yang flexing, circle utama kita nih yang selalu nguatin. Dan itu bakal keren banget kalau anak-anak muda Gen Z-nya udah selesai sama dirinya sendiri, lalu ngambil tanggung jawab bahwa gue mesti ngasih kontribusi di sini. Mantap. Apa yang lu paling cemaskan di Republik ini? Sekaligus closing statement. Jujur banyak sih kalau kecemasan. Tapi akhirnya kecemasan ini gue pelan-pelan ubah jadi bentuk kreativitas, jadi buku, jadi konten. Dan gak apa-apa kalau teman-teman sekarang lagi cemas, lagi takut, lagi merasa kok gini ya hidup jadi WNI gitu. Gak apa-apa. Itu bensin, bahan bakar yang dibutuhkan untuk bergerak. Tapi jangan sampai ketakutan itu hanya selesai di sini. Dia harus selesai di karya yang akan teman-teman tinggalkan gitu. Dan salah satu kecemasan gue adalah ngelihat anak muda yang apatis karena terlalu banyak problem yang masuk ke otak mereka, tapi nggak tahu gimana nuanginnya, gimana berdamai dengan situasi itu, dengan kegagalannya, dengan situasi-situasi di lingkungannya yang bikin kita seolah-olah hopeless dengan situasi, dengan apa yang terjadi hari ini. Kita mesti nulis, karena dengan menulis ya teman-teman akan bisa menuangkan tuh pikiran-pikirannya. Tapi bensin dari menulis adalah ikro, membaca. Dengan membaca bukan hanya teks, tapi membaca situasi, membaca realitas, membaca apa yang sedang terjadi hari ini. Nah, disitulah jangan-jangan kita dibutuhkan. Ubah kecemasanmu jadi gagasan, ubah gagasanmu jadi gerakan, dan ubah gerakanmu ini jadi sebuah bentuk perubahan. Jangan-jangan bukan perubahan besar, tapi perubahan kecil yang dimulai dari diri sendiri. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Rian sudah hadir di podcast. Terima kasih banyak King Jom Podcast. King Jom Podcast.